Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berjumpa kembali dengan saya Monik Aniputra dalam channel Couple Tablik. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi shrahli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wahai saudaraku sesama muslim, alhamdulillah kita masih diberi umur yang panjang, kita masih diberi kesempatan, ketebalan iman dan takwa untuk bisa berjumpa kembali dalam sekolah panguripan seperti biasa. Dalam kesempatan kali ini, di awal-awal ini saya ingin bertanya kepada semua yang menyaksikan channel ini. Pernahkah saudaraku sekalian mengalami rasa kecewa yang teramat sangat, mengalami rasa sakit hati yang teramat sangat? Nah, saat kita ada dalam situasi seperti itu, apa yang biasanya kita lakukan? Pasti hampir semuanya seragam. Yang kita lakukan adalah kalau kita kecewa terhadap apapun atau kepada siapapun, yang kita lakukan adalah marah. Kalau kita sedih yang teramat sangat, maka kebiasaan yang dilakukan adalah menangis. Saya rasa itu bukan hal yang salah, karena hampir semua manusia di dunia ini melakukannya. Nah, kalau misalkan kita adalah seorang guru atau seorang dosen, di dalam suatu kelas yang harus kita ampu, yang harus kita ajar, ada 100 orang murid. Nah, apakah di antara 100 orang murid itu semuanya kita hafal? Semuanya melekat di hati? Tentu saja tidak. Kita hanya akan menghafal karena benar-benar melekat di hati dan di pikiran adalah murid-murid atau mahasiswa-mahasiswa yang punya predikat paling pinter, paling nakal, paling cantik, paling ganteng, paling lucu, paling males, dan paling lainnya. Artinya, mereka yang punya predikat paling itu punya satu keunggulan. Mulai keunggulan yang baik sampai keunggulan yang buruk. Mereka anti biasa, gitu ya. Mereka anti mainstream, sehingga mudah dihafal dan punya kenangan tersendiri, baik di pikiran maupun di hati kita, sehingga kita bisa hafal. Bahkan dalam jangka waktu panjang kita tetap hafal. Oh, si Fulan yang setiap kuliah rajin nyatet. Oh, si Fulan yang setiap kali kuliah ngobrol terus. Wahai saudaraku sesama muslim, tidak inginkah kita menjadi mahasiswa seperti tadi yang punya predikat paling alias anti biasa, sehingga mudah diingat, punya kenangan tersendiri, terutama di hadapan Allah Ta'ala. Apabila tadi saat kita kecewa kepada seseorang atau terhadap apapun, yang kita lakukan adalah marah, menggerutu, ngomel-ngomel, maka itu pun dilakukan oleh hampir seluruh manusia di dunia. Maka kalau kita ikut melakukan hal itu, maka kita menjadi orang yang biasa, menjadi manusia yang biasa. Tidak ada predikat istimewa, sehingga kita juga tidak mudah untuk diingat. Nah, apabila sedih, biasanya kita meratapi diri dengan menangis sampai matanya mendul. Salah? Tidak. Karena memang hampir semua manusia di dunia pun melakukan hal serupa. Nah, apabila kita ingin dapat predikat paling, jangan pernah melakukan apa yang biasa dilakukan oleh orang banyak.
terutama dalam hal kebaikan, dalam hal ibadah. Gitu ya. Kalaupun kita ingin menjadi seorang yang selalu ada lekat di ingatan Allah, salah satunya adalah apabila kita sedang ditimpa kesusahan, kita sedang ditimpa kemalangan, ditimpa kemarahan, maka satu hal, ucapkan Alhamdulillah ala kulli hal. Ala kulli hal. Kemudian langkah kedua adalah jika di dalam hati masih bergemuruh nafsu duniawi berupa amarah dan angkara murka, maka ucapkan Magfi qalbi ghairullah. Hatiku hanya dipenuhi oleh Allah. Nah, dua hal tadi yang apabila selalu kita lakukan, insya Allah tidak akan ada satu kesusahan pun yang boleh mampir dalam kehidupan kita. Kenapa pula kita harus mengucapkan Alhamdulillah? Bukankah kita sedang ditimpa kesusahan? Wahai saudaraku sesama muslim, kegembiraan dan kesusahan itu adalah dua hal yang sama. Sangat bergantung dari mana kita melihat. Acap kali kita itu melihat dari satu kacamata saja, satu dimensi saja, bahwa ketika kita ditimpa sebuah kegembiraan, kebahagiaan, maka kita akan mengucap Alhamdulillah, Allah sedang sayang padaku. Tapi saat kita diberi suatu kemalangan, maka kita akan menangis dan kemudian berkata kepada Allah, Ya Rob, kenapa kau timpakan ini padaku? Apa salahku padamu? Bukankah aku sudah melaksanakan semua perintahmu dan menjauhi segala laranganmu? Nah, tahukah wahai saudaraku, bahwa Allah itu tidak pernah memberikan sesuatu yang punya efek buruk pada kita. Allah itu akan selalu memberikan yang terbaik untuk semua hambanya. Cuman kadang-kadang kita punya sisi pandang yang berbeda. Saat itu tidak sesuai dengan keinginan kita, itu adalah kemalangan. Tapi saat itu pas dengan apa yang kita inginkan, itulah kebahagiaan. Padahal menurut Allah tidak, karena Allah jarang sekali atau Allah selalu memberikan apa yang kita butuhkan, bukan hanya apa yang kita inginkan. Karena apa yang kita inginkan belum tentu efeknya baik untuk kita, karena kita hanya punya panca indera yang bisa memandang sejauh mata. Sejauh mata memandang. Tapi kalau Allah Maha mengetahui 1000 tahun ke depan, 40.000 tahun ke depan, Allah sudah tahu apa yang akan terjadi. Hanya Allah yang tahu. Oleh karena itu, suatu keadaan yang kita pikir itu adalah suatu kemalangan, bisa jadi Allah sedang menyelamatkan kita. Allah sedang memberikan satu hal yang terbaik yang sebenar-benarnya kita butuhkan. Cuman kita gak paham. Ya. Nah, kenapa kita harus selalu menghindari kemarahan? Karena kemarahan itu adalah nafsu. Nafsu yang dihembuskan oleh syaitan. Oleh karena itu tadi, ucapkan selalu Magfi qalbi ghairullah. Di dalam hatiku ini hanya dipenuhi oleh Allah. Dan yang ketiga, kalau boleh ditambahkan, adalah ketika kita marah atau dalam situasi apapun, jangan pernah berhenti berzikir.
dan bersolawat. Ketika semua waktu kita habiskan untuk bersolawat, insya Allah apa yang kita idam-idamkan akan tercapai. Insya Allah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Terus ucapkan saat kita marah. Insya Allah, apabila kita masih punya takwa, kita masih punya iman, insya Allah kita bisa mengalahkan setan yang ada dalam diri kita. Karena ketika kita tidak marah, mampu mengekang tali kemarahan di sekitar kita, ini semuanya malaikat. Tapi saat kita marah, terpancing emosi, malaikat akan pergi dari sisi kita dan akan digantikan kedudukannya dengan setan. Na'udzubillah min dzalik. Maka saudaraku sesama muslim, hidup ini terlalu singkat untuk menuruti hawa nafsu. Tugas kita di dunia hanya ada dua: memberi dan memaafkan. Atau kalau diekstrak lagi cuma satu: memberi. Memberi apa? Memberi kebaikan, berbuat baik, memberi maaf, memaafkan. Tugas kita cuma satu: memberi di dunia ini. Maka wahai saudaraku, sudahkah Anda memberi untuk hari ini? Terima kasih sudah bersama-sama dengan saya di singkatnya waktu ini. Semoga apa yang kita bicarakan membawa manfaat, bisa membuat kita semakin tebal imannya, ketakwaannya. Insya Allah akan membawa kita semua ke jannahnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.